Swastiastu, Om Awignam Astu Namasidam, Om Anubhadra Kertawiyantu Waiswata. Semoga pikiran yang baik datang dari segala arah. Perkenalkan, nama saya Inyoman Rini Tripurwanti. Saya mahasiswa dari Setah Batara Guru Kendari dengan program studi pendidikan agama Hindu. Baiklah, dalam video ini saya akan menjawab ujian akhir semester dengan 2 pertanyaan, yaitu soal yang pertama, sebutkan vriti atau kecenderungan masing-masing cakra dalam tubuh manusia. Kemudian pertanyaan yang kedua, yaitu ilustrasikan cara melakukan meditasi menurut agama Hindu. Baiklah, langsung saja masuk pada materi yang pertama, yaitu sebutkan vriti atau kecenderungan pada masing-masing cakra dalam tubuh manusia. Nah, sebelum itu kita harus memahami pengertian dari cakra. Cakra adalah kata yang berasal dari bahasa Sanskerta yang berarti roda atau lingkaran yang menggambarkan sebuah tempat berisi energi yang letaknya di pusat tubuh manusia. Nah, terdapat 7 sumber titik cahaya atau cakra dalam tubuh manusia. Yang ketujuhnya memiliki manfaat dan fungsi yang berbeda-beda. Yang pertama, yaitu cakra dasar atau muladhara cakra, melambangkan pondasi atau pusat energi dari tubuh fisik, kehidupan materi, dan semangat hidup seseorang. Pada tubuh manusia, cakra ini terletak di tulang belakang atau tulang ekor. Jika cakra ini kurang aktif, maka orang tersebut akan cenderung merasa takut atau gugup dan mudah merasa tidak terima. Kemudian selanjutnya, jika cakra ini terlalu aktif, maka orang tersebut akan menjadi materialistis dan rakus. Dia merasa seolah dirinya harus aman dan merasa tidak bisa menerima perubahan. Kemudian cakra yang kedua yaitu cakra sakral atau swadhisthana cakra. Cakra ini berhubungan dengan cakra tenggorokan yang berfungsi dalam penciptaan kreativitas atau ide. Cakra swadhisthana terletak di bawah perut pada tulang pelvis. Kemudian jika cakra ini kurang aktif, orang tersebut cenderung tidak emosional dan lesu, dan tidak begitu terbuka kepada siapapun. Kemudian sebaliknya, jika cakra ini terlalu aktif, orang tersebut cenderung sensitif dan emosional sepanjang waktu, serta sangat seksual. Kemudian yang ketiga, cakra pusar atau manipura cakra, yaitu cakra ini terletak di sekitar pinggang dan pusar. Cakra manipura berperan dalam mempertahankan vitalitas seseorang. Cakra ini melingkupi rasa percaya diri, terutama dalam sebuah kelompok. Nah, jika cakra ini kurang aktif, orang tersebut akan cenderung menjadi fasik, gampang, serta merasa khawatir. Kemudian jika cakra ini terlalu aktif, seseorang akan cenderung bersikap angkuh dan agresif. Kemudian cakra jantung atau anahata cakra. Cakra ini menjadi penghubung antara cakra bawah dan cakra atas. Cakra jantung terbilang sangat penting dalam spiritual karena melambangkan simbol cinta kasih dan penyembuhan. Seperti namanya, cakra jantung mempengaruhi kemampuan seseorang untuk memberi dan menerima cinta, baik dari orang lain maupun diri sendiri. Jika cakra ini kurang aktif, seseorang akan cenderung menjadi dingin dan tidak ramah. Sebaliknya, jika cakra ini terlalu aktif, seseorang cenderung akan menjadi amanat atau penyayang kepada orang-orang sehingga mereka merasa risih dan orang seperti itu bisa terkesan egois karenanya. Selanjutnya, cakra tenggorokan atau Visuddhi cakra.
Cakra ini terletak di tenggorokan manusia. Cakra tenggorokan merupakan pusat terciptanya kreativitas dan hubungan sesama manusia. Jika cakra ini kurang aktif, seseorang cenderung tidak banyak berbicara sehingga digolongkan sebagai pemalu. Kemudian, jika cakra ini terlalu aktif, seseorang cenderung banyak bicara sehingga membuat banyak orang merasa terganggu. Orang ini juga berpotensi menjadi pendengar yang buruk. Kemudian yang keenam, cakra mata ketiga atau ajna cakra. Cakra ini terletak di antara kedua mata, tepatnya di dahi manusia. Ajna dapat mentransfer energi ke dalam mata, hidung, dan juga kelenjar pituitari. Ajna juga merupakan titik pemusatan dan pengaturan cakra-cakra lain di bawahnya. Jika cakra ini aktif, maka seseorang akan memiliki kemampuan jenayang yang bagus dan cenderung memiliki banyak mimpi. Jika cakra ini kurang aktif, maka seseorang cenderung ingin agar orang lain berpikir tentang dirinya. Selain itu juga terlalu bersandar pada keyakinan yang membuatnya sering merasa bingung. Sebaliknya, jika cakra ini terlalu aktif, seseorang tersebut cenderung hidup di dunia imajinasi sepanjang hari. Pada titik ekstrim, bisa sering berhayal atau bahkan mengalami halusinasi. Kemudian yang terakhir, cakra mahkota atau sahasrara cakra. Cakra mahkota atau cakra tertinggi yang berada di atas kepala, tepatnya pada area otak dan sistem syaraf atau ubun-ubun. Sahasrara melambangkan kemampuan seseorang untuk terhubung sepenuhnya secara spiritual. Jika berkembang secara sempurna, ia dapat memiliki kesadaran yang lebih tinggi. Jika cakra ini kurang aktif, seseorang cenderung tidak begitu spiritual dan mungkin pemikirannya sangat kaku. Nah, jika cakra ini terlalu aktif, seseorang cenderung selalu menalar segala hal. Spiritualitas hadir dalam pikiran terlebih dahulu, dan kalau benar-benar telah aktif, mungkin saja dia akan mengabaikan kebutuhan jasmani, misalnya seperti makan, minum, maupun tempat tinggal. Selanjutnya, soal yang kedua yaitu ilustrasikanlah cara melakukan meditasi menurut agama Hindu. Nah, adapun langkah-langkahnya di sini saya akan mempraktekannya secara langsung, yaitu yang pertama dengan mengambil sikap asana, kemudian mengucapkan mantra Prasada Stiti Sarila Siwa Suci Nirmalai Nama Swaha. Selanjutnya, pranayama. Pranayama adalah pengendalian nafas, dapat dilakukan dengan 3 cara, yaitu yang pertama, puraka menarik nafas, kemudian mengucapkan mantra Om Am Namah, kemudian yang kedua, kumbhaka menahan nafas, kemudian mengucapkan mantra Om Namah, ketiga, mengeluarkan nafas atau recaka dengan mengucapkan mantra Om Ang Namah. Selanjutnya yaitu Karasudana dengan posisi tangan kanan di atas, kemudian mengucapkan mantra Om Sudamam Swaha, kemudian tangan kiri di atas dengan mengucapkan mantra Om Adi Sudamam Swaha. Nah, jika sudah, selanjutnya yaitu mengucapkan Maha Mantra Mrityunjaya sebanyak 9 kali. Adapun mantranya yaitu
Om Triambakam Yajamahi Sugandhim Pustiwardanam Urwarukamiwa Bandanat Mrityormuksiyamrita. Kemudian mantra yang kedua yaitu dengan mengucapkan Gayatri Mantram sebanyak 3 kali. Adapun mantranya Om Bhurvaswah Tatsavitarvarenyam Bhargo Devasya Dhimahi Dhiyo Yona Prachodayat. Kemudian mantra yang ketiga yaitu dengan mengucapkan mantra Guru Puja sebanyak 3 kali. Adapun mantranya yaitu Om Guru Brahma, Guru Wisnu, Guru Dewa Maheshwara, Guru Sakshat Param Brahma, Tasmai Shri Guruwe Namaha. Nah, selanjutnya yang keempat dengan melakukan japa. Nah, japa ini dapat dilakukan dengan menggunakan kalung Dimitri sebanyak 108 kali. Adapun mantranya yaitu bisa dipilih sesuai dengan keinginan dewa mana yang ingin dipuja. Misalnya seperti Om Namah Shivaya, Om Namah Shivaya. Nah, ini bisa dilakukan sebanyak 108 kali. Kemudian setelah melakukan japa, dilanjutkan dengan melakukan meditasi sebanyak selama 15 menit dengan cara memfokuskan pikiran pada satu objek, yaitu ide Sang Yang Dewasa. Kemudian jika sudah melakukan meditasi, selanjutnya mengucapkan mantra santi atau mantra penutup. Adapun mantranya yaitu Om Asyatoma Satgamaya Tamasoma Jyotirgamaya Mrityorma Amritam Gamaya. Om Santi Shanti Santi. Nah, itulah tahapan-tahapan atau cara melakukan meditasi agama Hindu. Baik, itulah tadi jawaban dari ujian akhir semester mata kuliah yoga. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Saya tutup dengan Pramosanti.